Istri yang salehah adalah ketika seorang suami ada kesalahan, kewajiban untuk saling menasihati. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perspektif Islam, masalah hukum ketika seorang suami menelantarkan, mengabaikan nafkah kewajibannya kepada istri, bukan hanya secara finansial, kan, tetapi juga masalah nafkah batiniah. Maka harusnya ada hak dari seorang istri menuntut haknya ada dua. Yang pertama adalah hak finansial, kebutuhan harus dicukupi. Yang kedua adalah batiniah. Batiniah itu ada kepuasan. Dan di mana batinnya itu penting, bukan hak hanya bukan secara materi saja, tapi hak kewajiban seorang suami memberikan haknya kepada istri, itu nafkah batinnya. Dan kalau seandainya hanya dia memberikan nafkah lahiriah saja, tidak batinnya, tetap dosa hukumnya. Maka siapapun laki-laki yang sudah bersuami, mempunyai istri, katakanlah mengabaikan seperti itu, ya hukumnya dosa. Karena keadilan ini harus diterapkan kepada siapa? Kepada suami. Kenapa bagaimanapun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi siapa? Bagi seorang perempuan. Pemimpin ini dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an riyatihi. Setiap pemimpin yang dia pimpinnya akan ada tanggung jawab di hadapan Allah. Hampir lagi jatuhnya pemimpin ar-rijal di sini adalah suami yang hendaknya memberikan mencukupi kebutuhan finansial maupun batiniah. Maka ketika ini tidak ada kriteria ini kepada seorang suami, maka gagal dia untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Akan nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama mungkin seorang suami dianggap lalai tidak memberikan nafkah batin kepada istri? Batasnya berapa lama mungkin dalam Islam sendiri? Ya kalau dalam kan kita ada sigot taklik. Sigot taklik itu ada perjanjian. Seorang suami harus membaca sigot taklik, ketentuan bagaimana hukum-hukum rambu-rambu yang tertulis di sigot taklik. Itu ada perjanjian. Dan ketika di perjanjian itu tidak dibuktikan secara fakta, mungkin dia mengabaikan, maka 1 hari saja dia mengabaikan, tidak menafkahi lahir batiniah, maka hukumnya dosa. Kecuali ada uzur syar'i yang memudahkan, umpamanya dia keluar kota dan sebagainya. 1 hari tidak ada perhatian, itu kan batiniah. Tidak ada romantis, itu kan batiniah. Kalau itu tidak ada didapatkan dari seorang istri, maka sang istri harus menuntut hak-haknya. Begitu. Tapi sampai dia tidak menafkahi lahiriah maupun batiniah secara hampir seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu udah dosa hukumnya. Sudah dosa. Bagi siapa? Suami. Hukumnya apa? Ya dosa. Bukan dosa zolim, mengabaikan semuanya atas perintah Allah dan Rasulnya. Dan inilah ketentuan syar'i agama kita yang hendaknya harus kita ikuti, patuh kepada Allah. Yakinlah ketika Anda sudah menikah, artinya sudah bertanggung jawab, semua kebutuhan harus Anda cukupi. Maka ketika ini tidak ada, menelantarkan sampai sebulan, wah hampir lagi sebulan. Dalam perjanjian sigot taklik itu 1 hari aja dia ada di rumah, tidak menyapa istrinya, tidak mencium istrinya, tidak memeluk istrinya, hampir lagi mengabaikan, padahal sering ketemu, hukumnya dosa. Hampir lagi nafkah batiniah, hampir 1 bulan, 2 bulan, nah hukumnya zolim, dosa. Bagi siapa? Sosok suami yang menelantarkan, mengabaikan hak batiniah dan lahiriah. Oke, berarti seorang istri diperbolehkan meminta artinya hak batinnya ini ketika sang suami lalai atau sibuk dengan pekerjaannya. Ya, karena kewajiban seorang, meskipun ayu mamru'at matat wa zawjun anha radin dakhalatil jannah. Ketika seorang istri dia meninggal, suaminya ridho, dakhalatil jannah, sudah pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi ketika ini jatuh mengabaikan hak-hak dari seorang istri, katakan suami kepada istrinya, maka watawasau bil haq, saling menasihati. Kalau itu benar, maka nasihati dengan benar. Wajad billati ihsan, yaitu dengan tingkah laku yang baik. Maka ketika suami mungkin dia lupa, dia khilaf, diingatkan. Karena istri yang salehah adalah ketika seorang suami ada kesalahan, kewajiban untuk saling menasihati. Jangan ego.
Apabila seorang suami egonya tinggi, egois dan sebagainya, merasa angkuh dan paling benar, ini nggak boleh. Karena setan itu berarti ada kesombongan, setan itu paling demen. Akhirnya ada setan dasim yang menghancurkan rumah tangga. Nah, oleh karenanya apapun kita sebagai suami, maka kembali kepada agama. Kalau kita kembali ke agama, hadirkan agama, insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, Ustaz, apabila sang suami dengan alasan capek bekerja terus dia kesal juga karena mungkin si istri lebih si suami si istri menyalahkan orang tuanya suami. Nah, itu diterima nggak? Atau posisi suami itu seperti apa sih? Ini kan si suami dianggap lebih memilih orang tuanya, artinya ketika ada Kasih sayang. permasalahan. Nah, itu dalam Islam sendiri seperti apa posisi antara suami terhadap orang tua, terus istri terhadap orang tua, atau istri terhadap suami, posisinya seperti apa? Jadi gini, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kewajiban seorang ayah kepada istrinya menafkahi kebutuhannya. Tapi nggak artinya ketika ini ketidakadilan, mungkin si perempuan ini ada rasa ketidakadilan dalam rumah tangganya. Kemudian dia lebih banyak memihak sepenuhnya kepada orang tua kandungnya, memberikan nafkah diabaikan, tapi lebih berdominan kepada ibu kandungnya, ayah kandungnya. Karena batasan seorang suami kepada ayah kandungnya itu tidak ada batasan. Kenapa? Seorang sahabat bertanya Rasul, ayul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Ya Rasul, ajarkan amal apakah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Kedua adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kewajiban kalau seorang istri sudah putus ridho terhadap orang tuanya sudah nggak ridho. Kenapa? Sewaktu angkah tuka wazawajuka maktubataka, kami nikahkan dan kawinkan engkau, berarti sudah putus hubungan kepada ayanda, masalah ridho. Tapi seorang istri ridhonya adalah terletak kepada suami. Suami tidak ada batasan kepada ibu kandungnya, ayah kandungnya. Kapanpun dia memberi keuangan secara finansial, materi dan sebagainya, tidak ada batasan. Kenapa? Nggak ada putus, karena ridho tetap pada orang tua. Nah, kalau seandainya suami mengabaikan, istri melarang, nggak boleh begitu. Tapi wajib mengingatkan, menasehati kepada suami. Karena bagaimanapun kalau ditelantarkan istrinya lebih berdominan, rizkinya diberikan orang tua kandungnya, ibu kan tetap salah, nggak boleh seperti itu. Ustaz, apabila seorang suami artinya dalam hal ekonomi pendapatan lebih kecil daripada istri, terus istri memberikan uang banyak dalam jumlah banyak kepada suami, itu seperti apa? Diperbolehkan nggak, atau dalam Islam seperti apa? Kalau antar rodi bainahuma, keduanya saling ridho, ketentuan yang dia dapatkan hasil dari kerja keras dia, ikhtiar dia menghasilkan uang, sang istri lebih dominan hartanya, pemasukannya ketimbang suaminya lebih dikit. Kalau seorang istri mengasih ikhlas, enggak nopo-nopo, enggak apa-apa, enggak jadi masalah kalau diikhlas. Tapi kalau ini dipermasalahkan, siapa yang mempermasalahkan? Ya mungkin kita. Tapi lagi-lagi seorang suami adalah kewajiban memenuhi daripada kebutuhan pada istri dan anaknya. Macam dari kemudian juga wajib dan mau untuk menafkahi, tapi seandainya menurut agama dia tidak mampu, gimana? Ya artinya ketika hakim menjatuhkan ketuk palu, kemudian sang laki-laki itu artinya memenuhi syarat daripada hakim, kebutuhan yang harus dikeluarkan dengan budget 10 juta. Kalau dia mampu, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya nggak mampu, hakim memutuskan palu dengan anggaran kekuatan dia selama sebulan 10 juta. Kalau suaminya kagak mampu, justru malah berat. Ya artinya tinggal ngomong dengan hakim. Karena jangan sampai ini menjadi suatu beban. Karena kan udah putus, masa seorang istri ini udah nggak putus, seorang suami sudah putus memberikan nafkah kepada istri, tapi jatuh kepada anaknya. Kalau 10 juta dia mampu,
silakan. Kalau 10 juta dia kagak mampu, memaksakan, pada akhirnya kan zolim juga di sini. Makanya kembalikan kepada suami. Kalau dia mampu, manistato ilai sabila, dia mampu di jalan Allah dengan nafkah, maka malah ini malah bagus. Karena seorang anak ini kebutuhan sangat banyak. Pampersnya, kebutuhan masalah gizi dan sebagainya. Maka kalau 10 juta dia mampu, ya nggak jadi mas. Justru malah rezeki Allah akan melipat gandakan pahalanya bagi siapa? Bagi orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, dan ulaika yarjuna rahmatullah, mereka akan diberikan rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas, ampunan, kemudian kemuliaan, kemudian Allah mengampunkan segala dosanya. Ketika di ikhlas 10 juta ini diberikan keikhlasan buat kebutuhan anaknya.